Perkenalkan, nama saya Stelfer Novabia, NIM 21130012. Kelas A, Prodi Teknik Informatika Diploma 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis kerusakan dan cara memperbaikannya yang kita alami pada PC atau laptop. Yang pertama, laptop sangat bising. Laptop menyala dan semuanya bekerja dengan baik, namun timbul beberapa keanehan, yaitu suara bising dan berderak. Beberapa laptop membuat suara setiap saat. Kemungkinan penyebab dan solusi memperbaikannya adalah dalam kebanyakan kasus kebisingan ini berasal dari kipas pendingin atau hard drive laptop. Jika laptop membuat kebisingan ketika kipas pendingin mulai berjalan, kemungkinan besar rusak. Pasang kembali kipas pendingin jika laptop membuat suara bahkan ketika kipas tidak berputar, mungkin itu berasal dari hard drive. Backup semua data pribadi dari hard drive sesegera mungkin. Kerusakan total dapat terjadi setiap saat. Pasang kembali hard drive. Yang kedua, layar jadi gelap sementara laptop berjalan. Laptop start dengan benar, tetapi setelah beberapa saat lampu layar mati, gambar masih muncul di layar tetapi sangat gelap. Dalam beberapa kasus lampu layar tidak pernah start, tetapi Anda masih bisa melihat gambar yang sangat sama di layar. Dalam semua kasus, video laptop tampaknya baik-baik saja jika menggunakan monitor eksternal atau TV. Kemungkinan penyebab dan solusi memperbaikannya adalah kemungkinan besar itu baik inverter layar atau mampu layar backlight atau CCF rusak. Keduanya jika rusak sangat mirip dan penyebabnya cahaya layar. Yang ketiga, beberapa tombol keyboard laptop berhenti bekerja. Laptop menyala dan berjalan dengan baik, tetapi beberapa tombol keyboard tidak berjalan sama sekali atau karakter yang telah ketik. Kemungkinan penyebab dan solusi cara memperbaikinya adalah kemungkinan besar beberapa tombol keyboard gagal. Keyboard laptop tidak dapat diperbaiki. Jika beberapa tombol berhenti bekerja, Anda harus mengganti keyboard. CCleaner sendiri adalah piranti lunak yang bekerja membersihkan komputer dengan cara membuang file-file yang tidak perlu. Sekarang kita buka CCleaner-nya. CCleaner ini tentu saja memiliki fitur yang lebih lengkap. Jadi kita harus lihat di sini ada health check-nya. Jadi mengecek kesehatan laptop. Lalu ada custom scan-nya di sini. Kemudian ada juga registry-nya. Jadi kalau kita punya registry yang berantakan atau laptop kita mulai memperlihatkan yang lambat, maka kita harus bersihkan registry-nya. Dan di sini ada tools-nya juga. Dia lebih lengkap, bisa kita uninstall, unopen, unename, bisa delete juga. Ada juga software updaternya, jadi kalau kita punya software yang sudah jadul maka dia bisa update di sini. Dan ternyata saya cuman ada satu aplikasi yang sudah agak lama, yaitu Windra. Dia suruh saya untuk update, lalu ada startup-nya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang saya enable itu hanya sedikit. Lalu ada opsinya juga kalau kita mau update to Pro, silahkan. Jadi saya kira CCleaner ini sangat bagus sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang permasalahan yang terjadi pada jaringan komputer yang saya ketahui. Yang pertama, kegagalan piranti jaringan. Kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan itu bervariasi, mulai dari kegagalan network interface card atau LAN card pada sebuah komputer, bisa juga karena kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan senter. Nah, untuk sekedar info, jadi network interface card itu merupakan sebuah kartu jaringan. Jadi itu tuh merupakan sebuah jembatan penghubung antara komputer dengan jaringan komputer. Dan switch itu merupakan sebuah pengalih jaringan. Nah, solusi untuk kegagalan network interface card yaitu dengan cara mengganti dengan network card cadangan atau dengan network card yang baru. 2. Tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data itu cukup sering terjadi. Penyebabnya karena bisa jadi komputernya tuh masih dalam mode disable. Jadi solusinya tuh kita harus mengaktifkannya. Cara mengaktifkannya yang pertama kita buka kontrol panel. Terus tar ada tulisan Network and Internet. Kita pilih yang di bawahnya View Network Status and Task. Terus tar akan ada tulisan Change Advanced Sharing Setting. Kita pilih yang itu. Tar kita turn onin si file and printer sharingnya. Kan awalnya tuh jadi turn off, jadi kita turn onin. Terus kita save change. Yang ketiga ada kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan juga merupakan sebuah masalah yang sering terjadi. Kabel ditambah sama konektor itu merupakan sebuah media penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya atau peralatan lainnya. Kabel dan konektor yang sering digunakan dalam jaringan LAN. Yang pertama ada kabel UTP dan konektor RJ45. Gangguan pada kabel jenis ini biasanya adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar. Ada juga susunan kabel yang salah, atau bahkan ada yang hingga kabelnya putus. Indikasi yang bisa dilihat ada pada lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada hub atau switch. Tapi jaringan yang memakai kabel ini jarang sekali terjadi kesalahan karena menggunakan topologi star. Workstation terpasang pada paralel dengan menggunakan hub atau switch. Terus ada juga kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar, kabel short, dan kabel terbuka resistor pada terminating konektor. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor menyebabkan sistem jaringan down dan komunikasi antar komputer berhenti. Dan kabel yang terakhir yaitu kabel serat optik dengan konektor SC. Gangguan pada kabel dan konektor jenis serat optik ini sangat jarang terjadi, tapi perawatan jaringannya membutuhkan penanganan secara khusus. Bila terjadi kerusakan, kamu harus pastiin dulu kabelnya masih bisa digunakan atau enggak. Kalau masih bisa, kamu tinggal perlu mengganti konektornya aja. Tapi kalau nggak bisa, maka kabel dan konektornya perlu diganti dengan yang baru.